Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. U'arifukum binafsi, ismi Fatihatul Mupliha, ana min fitrati salis bifaslil ba, fi kulliyatit tarbiyah wa tadris. Wa ana thalibatu bi Jami'ati Sultan Maulana Hasanuddin Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Banten. Uridu an usyra' anil maddah dasar-dasar kependidikan. Pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal maupun informal. Konsep ini dikenal dengan istilah long life education atau lifelong education, yaitu pendidikan seumur hidup. Istilah ini awalnya dikemukakan oleh seorang filsuf dan pendidik Amerika yang sangat terkenal, yaitu John Dewey. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu dalam keseluruhan hidup manusia. Proses pembinaan kepribadian memerlukan rentan waktu yang relatif panjang, bahkan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup yang disebut dengan lifelong education, yaitu yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seorang dilahirkan sampai meninggal dunia, dan baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal maupun informal. Seperti halnya hadis Nabi SAW yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Selanjutnya, menurut Yukiko Sawono, belajar sepanjang hayat telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dilihat secara antropologis, yang mendorong pendidikan sepanjang hayat adalah atas dasar bahwa anak dan orang dewasa memiliki perbedaan yang nyata, suatu hal yang mungkin ironis atau kurang pada tempatnya bila hanya pada masa anaklah dipandang dapat terjadi pembelajaran, sedangkan pada masa dewasa cukup dengan kegiatan berproduksi saja, padahal menuju kesempurnaan. Oleh karena itu, baik masa anak maupun masa dewasa diperlukan upaya penyesuaian diri untuk merespon lingkungan, sehingga manusia membutuhkan pendidikan sepanjang hayatnya. Implikasi pendidikan dan program-program pendidikan. Implikasi diartikan sebagai akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan tentang pelaksanaan pendidikan seumur hidup. Menurut W.F. George dalam buku Toward Better Educational Management, implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan adalah: yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional. Pendidikan keaksaraan fungsional adalah sebuah usaha pendidikan luar sekolah dalam mempelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara agar memiliki kemampuan menulis, membaca, dan berhitung untuk tujuan yang pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya untuk peningkatan mutu dan taraf hidupnya. Prioritas usia penyandang buta aksara berusia 15 sampai 50 tahun pada pemberantasan buta aksara melalui program keaksaraan fungsional. Buta aksara adalah orang yang tidak memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan baca tulis sangatlah penting bagi masyarakat, baik negara maju maupun negara berkembang. Adapun hubungannya dengan pendidikan seumur hidup, yaitu memberikan kecakapan membaca, menulis, menghitung yang fungsional bagi anak didik, dan menyediakan bahan-bahan bacaan yang diperlukan untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimilikinya tersebut. Yang kedua yaitu pendidikan vokasional. Pendidikan vokasional merupakan penggabungan antara teori dan praktek secara seimbang dengan orientasi pada kesiapan kerja lulusannya. Adapun hubungannya dengan pendidikan seumur hidup, yaitu pendidikan vokasional sebagai program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia sekolah atau sebagai program pendidikan formal dan non-formal dalam rangka apprenticeship training merupakan salah satu program dalam pendidikan seumur hidup. Namun, pendidikan vokasional tidak boleh dipandang sebagai jalan pintas, tetapi tetap dilaksanakan secara kontinu. Jadi, pendidikan vokasional bertujuan untuk membekali peserta didik dengan keahlian yang akan membantunya dalam mengatasi permasalahan hidup yang kompleks. Yang ketiga yaitu pendidikan profesional. Sebagai realisasi pendidikan seumur hidup dalam tiap profesi, hendaklah tercipta built-in mechanism yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan menyangkut metodologi, perlengkapan, terminologi, dan sikap profesionalnya secara kontinu.
Yang keempat, yaitu pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan juga merupakan konsekuensi penting dari asas pendidikan seumur hidup. Diakui bahwa di era globalisasi dan informasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan iptek telah mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Dengan cara masak yang serba menggunakan mekanik sampai dengan cara menerobos angkasa luar. Kenyataan ini tentu saja konsekuensinya menurut pendidikan yang berlangsung secara kontinu atau lifelong education. Dan yang kelima, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Maksudnya di sini adalah pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik perlu diberikan dalam pendidikan seumur hidup bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik menjadi rakyat maupun pimpinan. Yang terakhir yaitu pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang. Pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang perlu diberikan secara konstruktif sebagai bagian konsep long life education. Dengan cara ini, waktu senggang dapat dimanfaatkan berbasis budaya yang baik, sehingga pendidikan seumur hidup dapat berjalan menyenangkan. Selanjutnya, pendidikan seumur hidup dan sasaran pendidikannya. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup dan sasaran pendidikannya. Adapun mengenai implikasi konsep pendidikan seumur hidup ini, W.F. Jurek juga mengklasifikasikannya dalam 6 kategori, masing-masing dengan prioritas programnya. Yang pertama, para buruh dan petani. Mereka dengan pendidikan yang sangat rendah atau bahkan tanpa pendidikan sama sekali merupakan golongan terbesar penduduk di negara-negara yang sedang berkembang. Mereka pada umumnya masih hidup dalam suasana tradisional yang dikuasai oleh takhayul, tabu, dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya menghambat kemajuan. Bagi golongan pendidik ini, program pendidikan barulah mempunyai arti apabila program tersebut menolong produktivitas mereka dan mendidik mereka agar memenuhi kewajiban sebagai warga negara dan sebagai kepala rumah tangga, sehingga mereka menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Yang kedua, golongan remaja yang terganggu pendidikannya, yaitu golongan remaja yang menganggur karena tidak mendapatkan pendidikan keterampilan atau user employed karena kurangnya bakat dan kemampuannya. Memerlukan pendidikan vokasional yang khusus demi perkembangan pribadinya. Mereka perlu pula diberi pendidikan kultural dan kegiatan-kegiatan yang kreatif. Namun program yang terpenting bagi golongan anak ini adalah pendidikan yang bersifat remedial, mungkin karena meninggalkan pendidikan di sekolah karena tidak tertarik, bosan, atau tidak melihat manfaat pendidikan sekolah itu bagi kehidupannya. Sebab itu, program remedial yang diberikan kepadanya harus dapat menarik, merangsang, dan relevan dengan kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga, para pekerja yang berketerampilan. Meskipun golongan ini sama halnya dengan golongan lainnya memerlukan program pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan untuk meningkatkan waktu senggang secara produktif. Namun, golongan ini memerlukan program khusus bagi golongan pekerja yang berketerampilan ini. Program yang disediakan baginya harus mengandung dua maksud, yaitu program itu harus mampu menyelamatkan mereka dari bahaya keuangan. Pengetahuannya dan otomasi kepada mereka perlu diberikan latihan-latihan kembali untuk mendapatkan keterampilan baru. Dan program itu harus membuka jalan bagi mereka untuk naik jenjang dalam rangka promosi kedudukan yang lebih baik. Program semacam ini tidak semata-mata bersifat vokasional dan teknik, melainkan merupakan peningkatan atas pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki, agar mereka dapat menghadapi tantangan-tantangan hari depan mereka. Yang keempat, golongan teknisian dan profesional. Program pendidikan seumur hidup itu terlebih sangat besar peranannya bagi golongan itu. Mereka dapat pada umumnya menduduki posisi-posisi penting dalam masyarakat. Kemajuan masyarakat banyak tergantung dalam golongan ini. Agar mereka tetap berperan
maka mereka harus senantiasa memperbarui dan menambah pengetahuan dan keterampilannya. Untunglah pada umumnya golongan ini telah memiliki kebiasaan dan motivasi yang kuat dalam self-learning. Yang kelima, para pemimpin dalam masyarakat. Para pemimpin dalam masyarakat perlu selalu memperbaiki sifat dan ide-idenya agar mereka dapat tetap berfungsi memimpin masyarakat sesuai dengan gerak kemajuan dan pembangunan. Yang keenam, kategori keenam, anggota masyarakat yang sudah tua. Dengan bertambah panjangnya usia rata-rata manusia dan kesehatan pun menjadi lebih baik, maka jumlah anggota golongan masyarakat yang lanjut usia ini makin lama makin bertambah besar. Mereka juga memerlukan program pendidikan dalam rangka pendidikan seumur hidup. Mungkin pendidikan ini merupakan kesempatan yang sangat berharga karena belum pernah memperolehnya pada waktu masih muda. Program pendidikan itu terlebihnya untuk memenuhi dorongannya untuk mengetahui hal-hal yang baru. Jadi tidak lagi penting dilihat dari kegunaan dan keuntungan materinya. Dengan uraian mengenai pendidikan seumur hidup ini, mudah-mudahan konsep kita tentang pendidikan sosial dapat dipandang dalam konteks yang lebih luas. Berdasarkan penerapan di atas, maka penerapan cara berpikir menurut asas pendidikan seumur hidup itu akan mengubah pandangan kita tentang status dan fungsi sekolah, di mana tugas utama pendidikan sekolah adalah mengajar anak didik bagaimana caranya belajar. Peranan guru adalah sebagai motivator, stimulator, dan petunjuk jalan anak didik dalam hal belajar. Sekolah sebagai pusat kegiatan belajar bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, sehingga dalam rangka pandangan mengenai pendidikan seumur hidup, maka semua orang secara potensial merupakan anak didik. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.